tahu Tuhan, Engkau tahu di hari ada sejuta rindu ku selalu bersamamu Yesusku. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini untuk berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah, ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini untuk berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku kami ingin menyembah Engkau Tuhan, walau tak dengan puisi yang indah, kami tetap menyembah Engkau. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini untuk berserah. Mari sembah Tuhan, sembah dengan jiwamu, dengan rohmu. Kasih sayang, biarkan Tuhan aku menyembah. Walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini untuk berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu selalu menyembah Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan mulut kami dipenuhi dengan pujian akan Engkau. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu selalu bersamamu Yesus. Izinkanku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku.
walau tak dengan puisi yang indah. Walau tak dengan puisi yang indah, Oh ya Tuhan, ku menyembah, memberikan hati ini untuk berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku hidupku adalah penyanyi
kerinduan hati kami Tuhan. Engkau segalanya buat kami. Tidak ada yang bisa menggantikan Engkau Tuhan. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, Engkau kerinduan hati kami Tuhan. Engkau datang mulai dalam hidup kami. harta Sekali lagi, sekali lagi, sekali lagi. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudahkan dunia, di mataku Engkau termulia. Jalanmu di atas jalan-jalanku, bila dalamnya kasih-Mu hanya Kau Yesus yang kuandalkan hidupku. Imanmu lebih pikiranku, jalanmu di atas jalan-jalanku, indah dalamnya kasih-Mu hanya Kau Yesus yang kuandalkan hidupku. Lebih pikiranku, jalanmu di atas jalan-jalanku, indah dalamnya kasih-Mu hanya Kau Yesus yang kuandalkan. Yesus hanya Kau yang kuandalkan. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Melebihi Melebihi dari segalanya. siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Hanya Engkau yang kami andalkan. Melebihi Di tengah persoalan badai hidup kami, siapapun hanya Engkau Yesus. juga, Kami hanya percaya kepada Yesus hanya Engkau yang sanggup
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang layak untuk kami andalkan untuk mengatasi segalanya dalam hidup kami. Engkau segalanya buat hidup kami. Terus berserta kami Tuhan, terus berserta kami Tuhan. Terima kasih buat Roh Kudus yang sudah Engkau berikan buat hidup kami untuk menjadi penghibur, pendamping kami. Terima kasih buat Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Roh Kudus, Kau ku rindu, Kau ku cinta dengan segenap hati. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku hidup tanpa pribadimu. Roh Kudus Kau ku rindu, Roh Kudus Kau ku rindu, Kau ku cinta dengan segenap hati. Tak bisa ku jauh, tak bisa ku hidup tanpa pribadimu. Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhiku, penuhi hati. Roh Kudus, ya Roh Kudus, bawaku selalu dekat denganmu. Roh Kudus, Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhiku, penuhi hati. Roh Kudus, ya Roh Kudus, bawaku selalu dekat denganmu. Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi kami lebih lagi Tuhan, lebih lagi. Dan melimpah Roh Kudus dalam hidup kami. Ini kerinduan kami Tuhan, kerinduan kami Roh Kudus. Kami tak bisa jauh dari Engkau Tuhan, kami tak bisa hidup dari Engkau tanpa pribadi.
dekat denganmu, oh Roh Kudus, ya Roh Kudus, penuhiku lebih lagi, ya Roh Kudus, ya Roh Kudus, bawaku selalu dekat denganmu, oh Roh Kudus, oh Roh Kudus, Roh Kudus. Ini kerinduan kami Tuhan. Penuhi setiap hidup kami, penuhi roh kami Tuhan. Penuhi dengan berlimpah-limpah Tuhan. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus, Roh Kudus. Biarlah setiap hidup kami selalu merindukan hadir-Mu Tuhan. Oh Roh Kudus, oh Roh Kudus, penuhiku lebih lagi, oh Roh Kudus, ya Roh Kudus, bawaku selalu dekat denganmu, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, aku tiada tak ternilai harta milikku, keindahan-Mu memuliakan dunia, di mataku Engkau termulia, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, tiada tak ternilai harta milikku, keindahan-Mu memuliakan dunia, di mataku Engkau termulia, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, tiada tak ternilai harta milikku, keindahan-Mu memuliakan dunia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia, di mataku Engkau termulia. Biarlah kerinduan setiap hati kami Tuhan selalu hanya untuk menyembah Engkau, hanya selalu untuk meninggikan Engkau. Penuhi setiap hidup kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu berlimpah-limpah. Ya Roh Kudus, bahwa kami itu semakin dekat dengan Engkau. Biarlah Tuhan setiap hari kami dipenuhi dengan kerinduan akan Engkau, akan hadirat-Mu, akan Roh Kudus-Mu, dan memimpin setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami sudah menyembah Engkau, kami sudah meninggikan Engkau, karena Engkau Allah yang layak untuk menerima segala hormat, segala pujian, segala sembah kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami mau naikkan doa-doa kami kepada-Mu. Nanti dengan kasih Kristus, Bapak Samian akan pimpin kita. Berkat Tuhan turun atas hidup kami, berkat sukacita, damai sejahtera-Mu Tuhan, itulah yang menyertai hidup kami dengan kekuatan Allah oleh Roh Kudus-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu hari ini adalah harinya Tuhan, hari yang penuh dengan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Karena itu Tuhan, kami mau tetap berjalan bersama dengan Engkau melalui hari ini, sebab kami tahu apa yang kami kerjakan, kami perbuat, ketika Tuhan memberkati pasti akan berhasil. Terima kasih Tuhan, kami bawa segala usaha, tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan kami, mulai dari pusat, daerah, sampai ke pemerintahan terkecil di dalam menanggulangi masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan.
Kami percaya Tuhan dengan kuat kuasa-Mu menyertai mereka. Setiap tenaga kesehatan dalam merawat dan membawa mereka kepada kesembuhan dari Tuhan. Mereka yang terpapar virus corona ini Tuhan. Berkati dengan kekuatan Tuhan, perlindungan Tuhan, kesehatan mereka Engkau jamin pelihara juga. Menolong setiap pasien yang terpapar supaya mereka juga boleh mengalami iman yang teguh di dalam Tuhan dan mereka boleh mengalami kesembuhan, pemulihan secara sempurna. Berkati setiap upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik dalam pencegahan maupun di dalam relokasi tempat-tempat yang terpapar oleh virus corona ini Tuhan. Berkati usaha yang dilakukan baik PPKM maupun juga setiap orang yang mengalami dampaknya Tuhan. Engkau yang buka jalan, Engkau memberkati usaha pekerjaan mereka. Sehingga di tengah-tengah keterbatasan karena virus corona ini, Engkau tetap membuka jalan dalam hidup mereka, memberkati hidup mereka masing-masing. Beri kekuatan, beri kemampuan dengan hikmat Allah, mereka dapat berusaha untuk meraih berkat-berkat Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruh orang-orang yang mereka tetap mengasihi Tuhan. Dan biarlah mereka boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang mengalami terpapar virus corona ini. Baik mereka yang mengalami isolasi mandiri, ada orang-orang yang Engkau kasihi, Engkau gerakkan hatinya untuk menjadi saluran berkat-Mu bagi mereka. Dan mereka yang isolasi mandiri tetap terjaga, terpelihara kebutuhan mereka, sebab Tuhan yang menyediakan. Terima kasih Tuhan, kami bawa juga seluruh jemaat-jemaat Tuhan yang ada dimanapun mereka berada tetap kuat bersama dengan Tuhan, mengalami kuasa Allah dalam hidup mereka, baik yang terpapar maupun mereka yang kehilangan orang-orang yang dikasihi ketika mereka harus berpulang ke rumah Bapa di sorga. Keluarga yang ditinggalkan dikuatkan, dihiburkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati hidup mereka dan biarlah setiap jemaat Tuhan boleh saling mendukung, mendoakan mereka yang terpapar, mereka yang terluka ditinggalkan mendapat penghiburan oleh sesama anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati terus gereja kami, Immanuel Community Tuhan, bahwa di dalam pertumbuhan gereja, di dalam kerinduan untuk terus mengalami berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, pertumbuhan rohani yang semakin dewasa. Berkati para majelis, berkati para gembala sidang, para full timer, staf hamba Tuhan, pengerja. Berkati semua pengurus lokal, pengurus litbang yang ada. Dan biarlah Tuhan secara khusus bagi gereja Efrata, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan di tempat ini. Bersama gembala sidang kami Bapak Pendeta Handoyo Lim beserta istri dan anak-anak, gembala penasehat kami Pendeta Tante Trivena Karunia Jaya beserta seluruh keluarga besar, seluruh pengurus litbang, aktivis gereja. Oh jemaat Tuhan, hamba-hambamu, kami semua mau menjadi berkat Tuhan untuk kami terus mendukung satu sama lain, melayani, membangun kerajaan Allah di tempat ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu turun atas setiap kami, dan kami percaya hari-hari yang sulit ini akan berlalu dengan kuasa Tuhan yang ajaib melakukannya di dalam hidup kami. Tuhan, terima kasih, sebentar kami dengar firman-Mu, berbicaralah bagi setiap kami dengan urapan yang khusus atas hamba-Mu dan atas setiap kami yang melihat dan mendengar firman-Mu, mengalami berkat atas firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur pagi ini kita boleh ada di hadirat Tuhan. Dan saya percaya pagi ini Anda merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa, sungguh tak terbatas. Kata saudara, mari terus percaya bahwa Tuhan bersama kita, Tuhan menyertai kita, dan kita tidak perlu takut akan keadaan. Berharap, berserah kepada Tuhan, karena ketakutan itu akan mengosongkan hidup Anda. Tangki hidupmu akan kosong karena kekhawatiran dunia ini, karena ketakutan. Kata saudara, Anda harus isi penuh dengan sukacita, damai sejahtera, pengharapan dari Roh Kudus. Ini doa saya dari Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus
kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ayo saudara, terus punya pengharapan dalam Tuhan. Penuhi hatimu dengan hal rohani yang kita pelajari dalam minggu ini saudara. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Mari penuhi hidup kita, biar manusia rohani kita bangkit. Karena kita memang punya tubuh, jiwa, dan roh. 1 Tesalonika 5:23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tubuh, jiwa, dan roh harus diisi dengan yang baik, harus diberi makan yang baik sesuai dengan kebutuhannya. Untuk tubuh, kita sudah belajar kemarin, harus diisi dengan makanan, dengan kesehatan yang baik. Tapi jiwa juga harus diisi supaya Anda kuat, Anda tetap tenang, Anda tetap memiliki jiwa yang sehat karena bisa sakit, ya. Nah, sama seperti kendaraan itu punya jenis-jenis bahan bakar tersendiri, tetapi juga rupanya dalam hidup kita harus mengisi dengan hal-hal yang khusus tersendiri saudara. Demikian juga dengan roh kita pun harus diisi dengan hal yang baik, dengan hal yang benar. Karena kalau Anda isi roh Anda dengan hal yang jelek, maka seluruh hidup Anda akan terpengaruh. Coba semua berkata, tubuh, jiwa, dan roh. 1, 2, 3. Tubuh, jiwa, dan roh. Kita punya 3 itu. Nah, tubuh lebih mudah kelihatan karena kita punya daging, bisa dipandang mata, bisa dipegang dengan indera kita. Dan kalau ada sesuatu yang salah dengan tubuh, kita bisa langsung tahu. Ketika panasnya tinggi, ketika badannya demam, ketika batuk-batuk, ketika mungkin terluka, ketika dicek darahnya, oh ternyata livernya bermasalah, ginjalnya bermasalah. Saudara, orang bisa lihat dengan mudah karena memang bisa dipandang, bisa dipegang. Tapi jiwa, tingkat kesulitannya lebih dalam lagi untuk menguji apakah jiwanya sehat atau sakit. Ya, ada banyak orang yang kelihatannya sehat tapi sebenarnya sudah masuk dalam taraf depresi atau stres. Ada berapa orang yang kelihatannya hebat tetapi sebenarnya pikirannya itu sangat-sangat tidak sehat. Bahkan beberapa yang ketangkap sebagai psikopat, pembunuh, saudara, punya pikiran yang sangat jahat sekali, tapi penampilannya bisa sangat halus dan lembut. Saudara, kenapa? Karena ini kondisi jiwa, tidak bisa dilihat. Nah, tubuh, jiwa, dan roh. Roh itu lebih dalam lagi. Karena ini bicara roh yang akan ada juga di alam akhirat nanti. Jadi jauh lebih dalam lagi dan lebih tersembunyi dibanding jiwa. Nah, tapi kita berkata tiga-tiganya. Kau punya tubuh, kau punya jiwa, punya roh, harus terpelihara sempurna dengan tak bercacat. Harus dijagai, jangan sampai terluka, jangan sampai sakit, jangan sampai mengalami hal yang tidak baik. Nah, kalau tubuh bagaimana rusaknya? Kalau dikasih makanan yang tidak sehat, kalau diperlakukan tidak baik, kalau kita beri masukan yang jelek, ya misalnya minuman keras, narkoba dan sebagainya, ya makanan-makanan yang tidak sehat dengan tubuh kita. Nah, kalau jiwa masuki dengan hal-hal negatif, pikiran negatif, maka jiwamu akan tergoncang dan tidak baik. Kalau roh bagaimana?
cara iblis merusak roh, yaitu apa? Dia akan masuki dengan segala hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Segala hal yang menyerang iman kita kepada Tuhan. Dan menariknya adalah semua yang dikerjakan untuk menjatuhkan manusia itu baik melalui tubuh maupun jiwa tetap endingnya untuk menjatuhkan rohnya, menjatuhkan iman dia, menjatuhkan kepercayaannya kepada Tuhan. Ketika iblis mau menjatuhkan manusia Adam dan Hawa di Taman Eden, maka yang dia serang, dia mengutip soal tubuh, soal jiwa. Tapi endingnya sebenarnya yang dikejar adalah untuk menjauhkan manusia itu dari Tuhan. Dia singgung, bukankah semua buah di taman ini tidak boleh kamu makan? Nah, dia bicara soal tubuh, soal makanan, bicara soal buah. Tapi dia juga membuat jiwanya Hawa tergoncang. Ya, oh Tuhan tidak pengen kamu seperti Allah. Tuhan tidak pengen kamu naik level. Tuhan tidak pengen kamu seperti Tuhan. Makanya kamu dihalangi, ya, dibuat goncang jiwanya, penuh pertentangan, ketakutan. Tapi endingnya sebenarnya adalah supaya manusia itu terpisah dari Tuhan. Saudara, hari-hari ini virus corona begitu menakutkan. Mana yang diserang oleh virus corona? Pertama tubuh, karena namanya virus, saudara. Dia menyerang pernafasan, organ paru-paru, menyerang salur pernapasan. Ya, virus itu juga bisa menyerang beberapa hal yang lain, menyebabkan clot, menyebabkan gumpalan-gumpalan dalam darah, sehingga menghalangi peredaran darah. Organ yang tersumbat akan gagal dan sebagainya, gagal organ sampai kepada kematian. Nah, sebenarnya yang diserang adalah tubuh. Tapi saudara, sekali lagi bahwa rupanya tujuan akhirnya sebenarnya adalah roh. Karena ketika tubuhmu sakit, maka itu bisa masuk sampai ke dalam jiwa. Kalau tidak dijaga. Ada banyak orang yang ketika tubuhnya sakit kemudian jiwanya menjadi tertekan, ketakutan, pikirannya takut mati, pikirannya sudah menyerah, pikirannya sudah kalut, tidak bisa pikir dengan baik. Ya, ingat jiwa itu ada soal pikiran, soal perasaan juga. Nah, semua nasihat orang dilakukan. Ya, ayo makan ini, ayo minum ini, sudah pokoknya apapun saudara, akhirnya malah tubuhnya makin rusak. Kenapa? Karena begitu ketakutan dan akhirnya mencoba semuanya. Ya namanya pengen sembuh Pak, iya, tapi kemudian jiwanya tergoncang karena sudah tidak akal sehat, ya sudah tidak sesuai, ya saya nggak perlu sebutkan. Tapi saudara, ada banyak orang yang karena pengen sembuh atau terhindar dari corona, mereka makan, minum banyak hal yang tidak lazim, tidak wajar, dan justru makin merusak tubuhnya. Tapi saudara, ayo jaga jiwa Anda. Tapi demikian, tubuh yang sakit ini, atau bahkan bukan tubuh dia, tubuh orang lain, tapi orang sudah jiwanya ketakutan. Coba kalau Anda jalan ke pinggir jalan di pasar gitu ya, lalu ada orang yang batuk-batuk tanpa masker. Anda baru jalan dengan sukacita, lihat sayur-sayur yang hijau, Anda mau belanja, tiba-tiba setelah Anda batuk-batuk, tiba-tiba kebahagiaanmu hilang, berubah menjadi jengkel, plus takut, khawatir kalau kena.
Kenapa saudara? Padahal ini suara orang batuk. Belum tentu dia COVID, tapi bisa jadi dia COVID. Dan itu mulai membuat gelisah di jiwa. Anda lihat, tubuh itu bisa merusak sampai ke jiwa. Tapi juga, sekali lagi, yang dikejar adalah sampai roh. Sampai orang takut untuk beribadah, takut untuk menyembah Tuhan. Rohnya kecewa dengan Tuhan. Ada kecewa kepada manusia itu di jiwa, tapi juga ada jiwa itu yang sampai masuk lebih dalam kepada rohaninya. Yaitu apa? Rohnya itu mulai kecewa kepada Tuhan. Rohnya mulai meragukan Tuhan. Rohnya mulai tidak beriman lagi. Dan itu yang dibuat iblis di Taman Eden ketika menyerang, menjatuhkan Hawa. Dia mulai ragu-ragu akan Tuhan. Benarkah Tuhan baik? Kalau Tuhan baik, kenapa enggak diberikan ini buah pengetahuan ini? Kenapa malah dihalangi? Kenapa enggak boleh makan? Kenapa Tuhan menyimpan sesuatu rahasia? Mengapa Tuhan enggak pengen aku seperti dia? Wah saudara, dia mulai meragukan Tuhan, mulai kecewa dengan Tuhan, dan akhirnya dia mulai bertindak, ya, mulai makan buah itu, dan hasilnya dia benar-benar diusir dari Taman Eden. Saudara, ini yang dirindukan oleh kekuatan jahat. Yaitu apa? Supaya Anda menjauh dari Tuhan. Caranya bagaimana? Dia akan memasuki dengan pelan-pelan. Kalau tubuh akan kelihatan. Kalau Anda mau dilukai, ya, dengan pisau, mau dipukul, nah bisa kelihatan saudara. Jiwa bisa lebih mudah kelihatan, tapi roh seringkali iblis menyusup masuk pelan-pelan. Karena kalau roh Anda sehat, Anda akan tahu mana yang dari Tuhan, mana yang tidak. Tapi ketika rohmu tertelikung oleh jiwa, rohmu tidak kuat, maka Anda akan tidak sadar tentang alam roh ini. Karena itu beri makanan rohani terus, penuhi dengan hal yang rohani, supaya engkau tidak menuruti keinginan daging. Karena ketika Anda tidak mengisi dengan hal-hal yang rohani, maka hidupmu akan mulai teracuni saudara. Seperti Adam Hawa tadi. Ya. Oke, sekarang bicara apa Pak soal roh itu yang tidak baik. Contohnya adalah ketika dalam pandemi ini, lalu Anda berpikir, gak ada gunanya berdoa. Aku berdoa setiap hari, aku juga kena COVID. Yang tidak berdoa malah gak kena COVID, lalu Anda mulai ragu, mulai kecewa dengan Tuhan. Nah itu saudara. Mungkin ada lagi yang berkata, aku ikut Tuhan, aku sudah setia, aku sudah memberi perpuluhan, rajin berdoa, rajin ke gereja. Tapi kenapa usahaku bangkrut? Kenapa hutangku tidak bisa lunas? Kenapa? Dan mulai roh Anda itu kecewa, gelisah dengan Tuhan. Nah hati-hati, penuhi tangki hidupmu, penuhi dengan menyembah Tuhan, dengan percaya Tuhan. Jangan sampai Anda salah memasukkan makanan rohani, ya. Jangan sampai. Juga hati-hati dengan apa yang Anda lihat. Karena memang Anda zaman sekarang bisa mengambil apa saja di online, di internet, di YouTube seperti ini. Anda bisa comot sana sini. Tapi kalau Anda tidak sadar, roh Anda bisa terpengaruh. Roh Anda bisa disisipi. Setan itu tidak langsung frontal. Dia akan masuk dengan perlahan-perlahan seperti kisah Hawa digoda ular itu saudara. Dia akan coba masuki dengan pelan-pelan.
Dan kalau Anda tidak sadar, maka roh Anda sudah terikat, ya, sehingga Anda tidak percaya lagi kepada Tuhan. Bahkan saya melihat beberapa orang dengan sengaja menebar kebencian melalui platform online ini. Supaya apa? Supaya orang benci sama pendeta, benci sama gereja, benci sama hamba Tuhan. Supaya mereka terkacaukan. Apa itu gereja? Apa itu perpuluhan? Apa itu memberi? Apa itu pendeta? Hanya mengumpulkan buat dirinya sendiri. Ya, saudara, betapa banyak orang-orang yang mencoba mencari ketenaran hanya dengan memakai hal-hal begitu, saudara. Tapi yang gak sadar mereka dipakai iblis untuk mengacaukan hati, roh dari anak-anak Tuhan. Dan hasilnya apa? Mereka mulai tinggalkan Tuhan. Persis kayak yang dilakukan ular di Taman Eden kepada Hawa. Wah, Tuhan itu tahu kalau kamu makan buah ini, kamu akan hebat, kamu akan seperti Allah. Tuhan itu tidak mau kamu seperti Allah. Tuhan itu maunya kamu jadi manusia biasa saja, saudara. Dan ketika Hawa terpengaruh, iya ya, betul ya, ngapain kok tidak boleh makan buah ini? Dan akhirnya dia jatuh, saudara. Saudara, hati-hati. Jangan biarkan rohmu goyah hanya gara-gara ajaran orang-orang yang tidak Anda ngerti hidupnya. Loh, tapi Pak, udah muncul di YouTube, saudara. Orang gila pun bisa muncul di YouTube, saudara. Tinggal pakai rekaman, gampang, saudara. Tapi saudara, hati-hati, ya. Bukan berarti semua yang ada di depan boleh Anda makan. Kalau Anda mau sehat, perhatikan asupan hidup Anda. Ya, diperhatikan. Dia menyusup. Bukan rahasia lagi. Setan juga menyusup mempengaruhi roh kita melalui musik. Karena banyak orang memang menikmati musik, suka musik, saudara. Karena itu saya berpesan buat Anda, terutama para pelayan Tuhan, para WL, para singer, para PKS, atau para pemimpin-pemimpin ketika Anda mengajak untuk worship, memuji, menyembah Tuhan. Saudara, Anda harus cek apa yang akan engkau nyanyikan itu, ya. Minimal dengan roh, jiwa, dan tubuh. Diteliti, dirasakan dulu. Nah, ini misalnya kalau WL atau Anda mau mimpin milih lagu. Nah, ada lagu-lagu baru, ada lagu-lagu lama, tapi pilih, ya. Dari sisi tubuh jelas Anda harus pilih lagu yang iramanya yang pas dengan tubuh. Ada beberapa irama lagu yang itu justru membuat suasana tubuhnya jadi tidak sesuai dengan yang diharapkan dalam penyembahan. Ya, beberapa lagu misalnya dengan irama hard metal gitu ya, atau disco atau yang lain-lain, saudara. Nah, itu kadang tidak sesuai dengan ketika Anda mau menyembah. Beberapa lagu secara tubuh justru memicu detak jantung yang makin kuat. Nah, mungkin di lain waktu memang dibutuhkan, tapi kalau Anda sedang mau menyembah akan sulit, ya. Jadi saudara harus jaga tubuh Anda. Yang mau worship harus perhatikan. Yang WL harus perhatikan. Apakah jemaat akan diberkati dengan irama ini? Pemain musik perhatikan. Ya, tidak semua permainan musik itu bisa mendukung tubuh kita menyembah. Tapi sebaliknya justru malah membuat
orang-orang tubuhnya menjadi berdebar-debar dan sebagainya. Atau sebaliknya kita ingin jemaat bangkit malah terlalu slow dan akhirnya melemah ya. Ini tubuh harus diperhatikan. Tapi jiwa juga. Anda harus cek kata-katanya, kalimat-kalimatnya, alunan nadanya. Itu membangunkan jiwa atau justru malah merusak ya. Dan yang terakhir adalah roh. Anda harus uji dalam roh. Para WL, para pemimpin harus bisa merasakan. Walaupun kata-katanya itu ada kata haleluyanya. Walaupun kata-katanya ada kata Tuhannya. Tapi kalau Anda rohmu bagus dekat dengan Tuhan. Dan Anda menguji, membedakan roh. Anda akan kerasa lagu ini diciptakan buat Tuhan. Atau lagu ini hanya lagu biasa. Atau sebaliknya, lagu ini diciptakan oleh orang-orang yang memuja setan. Saudara, dan itu ada. Lagu-lagu yang kelihatannya lagu rohani. Tapi sebenarnya di belakangnya adalah lagu untuk gereja setan, saudara. Jadi para pemilih lagu, para WL, para pemain musik, para jemaat Tuhan harus berhati-hati ketika milih, ketika mendengarkan satu lagu. Ya, Anda tidak sadar tapi rohmu mulai ditelikung. Ya, apalagi kalau ya ceknya gampang ya secara tubuh jelas kalau itu membuat Anda tidak enak ya berhenti ya. Lebih mudah, tapi kalau jiwa perhatikan kalimat-kalimatnya. Roh juga bisa begitu, perhatikan kalimatnya, tapi juga perhatikan dalam sisi alunan rohnya. Karena beberapa lagu, apalagi lagu-lagu barat yang mungkin Anda tidak begitu fasih bahasa Inggris, ya Indonesia pun ada banyak saudara, ya, tapi agak tersamar. Tapi yang lagu-lagu bahasa luar, ya Anda suka, bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa yang lain, tapi Anda tidak sadar artinya ternyata itu diciptakan untuk menghujat Tuhan, menghina Yesus, untuk menjatuhkan iman orang. Nah itu yang membuat apa? Roh kita bisa tidak terpelihara sempurna. Wah, gimana Pak Handoyo, kok menakutkan? Ini realitanya. Ya, sama seperti makanan ada yang basi, ada yang beracun. Roh pun juga harus dijaga dari mendengar lagu-lagu yang menghancurkan itu. Atau Anda mendengar pengajaran-pengajaran yang disisipi, hal-hal yang menjatuhkan roh. Karena itu saudara, jaga, tetap setia. Karena kita sedang mau bertumbuh bersama-sama. Jangan sampai Anda salah makan, salah masuk dalam roh. Loh tapi dia semangat loh Pak. Dia masuk TV, masuk YouTube. Dia wah hebat. Gerejanya besar. Pengikutnya banyak, terkenal loh Pak. Ngajarnya wah enak. Wajahnya ganteng lagi. Cantik lagi. Saudara, tapi dalam roh seringkali mereka tidak sungguh-sungguh bahwa kita menyembah Tuhan. Saya berdoa terus supaya jemaat Tuhan semakin dewasa, tapi juga Anda tetap aman, tetap bertumbuh, tetap sehat dalam tubuh, jiwa, dan roh Anda. Ayo, kembali kepada pengajaran yang benar, kembali kepada firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, lihat setiap anak-anak-Mu. Kalau ada yang sudah terbawa dalam pengajaran yang sesat, ampuni Tuhan. Kembalikan kepada jalan yang benar. Kalau ada yang sudah rohnya dikacaukan, sampai mereka ragu akan Tuhan,
pulihkan. Bahkan kalau ada beberapa pelayan Tuhan, beberapa pengurus gereja, beberapa hamba Tuhan yang meragukan panggilan Tuhan dalam hidupnya karena penderitaan, karena masalah, dan akhirnya mereka kecewa kepada Tuhan, ragu akan apakah benar Tuhan memanggil hidupnya untuk melayani, apakah benar untuk hidupnya menjadi anak Tuhan. Tuhan, sentuh, murnikan kembali, bangkitkan kembali roh anak-anak-Mu untuk mencari Tuhan, menyembah Tuhan, dipulihkan rohnya, dipulihkan semangatnya kembali untuk melayani Tuhan, dipulihkan seperti Engkau menebus Adam dan Hawa, seperti Engkau mengampuni mereka dan memperbaharui mereka, bahkan menyiapkan jalan penebusan buat mereka. Tuhan, tolong anak-anak-Mu ini supaya kembali, pulih kembali, yang sudah jatuh dalam dosa-dosa, yang sudah terikat dengan dosa demi dosa. Bebaskan Tuhan dengan kuasa-Mu, dan biarlah roh kami bangkit kembali mencari Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah firman di dalam Tesalonika 5 ayat 23 terjadi, yaitu roh, jiwa dan tubuh kami terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Pulihkan hidup kami semua. Hamba sudah menyampaikan apa yang Kau mau. Tuhan, terus ajar kepada roh anak-anak-Mu sehingga mereka mengerti dan bertumbuh. Berkati untuk besok, kami akan ibadah hari Minggu, Tuhan melawat, sehingga setiap umat-Mu yang beribadah melalui online ini akan dikuatkan, akan mengalami terobosan dengan Tuhan. Urapi semua hamba-hamba Tuhan yang melayani, berikan kekuatan ekstra, berikan semangat yang baru, berikan kuasa dan pengurapan-Mu Tuhan. Berkati anak-anak kami sekolah minggu, remaja, pemuda, lansia, semua orang dewasa diberkati Tuhan. Kami masuk kali dengan sukacita, kami percaya roh kami pun akan bangkit, akan kembali beriman kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Saudaraku, mari masuk kali dengan sukacita. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Doa Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi. Selamat menjaga roh Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.